Ya, balik lagi di Riza Speak Up kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat semuanya yang ada di channel ini, yang mungkin sedang mendengarkan atau sedang menonton video ini. Saya ucapkan semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, di kesempatan kali ini di Riza Speak Up kali ini, buat yang belum tahu, Riza Speak Up itu adalah tentang pendapat atau opini pribadi gua berdasarkan pengalaman pribadi gua. Jadi gua hanya ingin sharing sama kalian semua. Gue pengen kita sharing sama-sama dengan apa yang gua dapat, pola pikir gua digabungkan dengan pola pikir kalian semua. Itu gue yakin akan mendapatkan conclusion atau solusi yang lebih baik lagi sih menurut gue dari setiap masalah kita yang ada di hidup ini, ya kan? Jadi langsung aja lanjut di video pembahasannya. Thank you. Oke, langsung aja di pembahasan kali ini. Dan apa ya, kira-kira gue pengen ngebahas yang menarik sih sebenarnya. Dan mungkin apa yang gue bahas di Riza Speak Up kali ini itu bisa relate dengan kalian juga ya, karena gue yakin ini benar-benar relate sama di kehidupan kalian juga sih. Oke, pada kesempatan kali ini gue coba membahas atau membuka obrolan tentang gadget. Jadi tentang gadget ini, kita memilih gadget, membeli gadget apapun itu buat diri kita pribadi tuh untuk apa sebenarnya? Sebagai kebutuhan kah atau hanya sebagai gaya hidup? Ayo coba buat teman-teman di luar sana ya, buat kalian beli gadget yang kalian pengen. Contoh paling simple, kalian beli HP deh. Kalian beli HP itu sebenarnya buat apa sih paling utamanya? Memang karena kebutuhan aja atau karena kalian ingin sebagai gaya hidup, segengsi gitu loh. Jadi apalagi di era atau di zaman sekarang ini ya, hampir semua orang ya gue yakin sudah mengenal dan bahkan sudah memilikinya sih ya, mau HP apapun. Dan gue rasa sudah tidak seperti dulu lagi gitu loh, HP hanya orang-orang tertentu yang punya. Mungkin walaupun di era sekarang juga ya adalah beberapa yang mungkin belum punya HP seperti kita atau kalian semua gitu. Bahkan buat gue pribadi ya, jujur aja buat gue pribadi HP adalah salah satu sebagai kebutuhan aja sih buat gue. Jadi apapun HP yang gue gunakan sekarang ya nggak harus bagus-bagus amat, yang penting gue bisa komunikasi lewat WA, gue bisa. Terus gue buat dapetin informasi dari IG gue bisa aksesnya. Facebook gue udah nggak main, dan YouTube mungkin hanya sekedar itu sih. Ya game udah jarang banget, gue udah hampir nggak pernah main game lagi sih sekarang. Karena ya apa ya, di zaman sekarang masih banyak sih ya, masih banyak teman-teman di luar sana, teman-teman gue gitu loh ya mungkin relate juga dengan kehidupan kalian. Teman-teman gue di luar sana tuh membeli HP itu, begitu gue tanya buat apa ya, buat gengsi. Sampai-sampai beli HP yang mahal banget dan yang update banget, baru HP-nya baru keluar besok langsung pesen biar dikira gue punya dong HP ini, gue punya dong HP ini. Pasti kalian punya teman yang kayak gitu kan. Dan menurut gue ya, gue tidak menyalahkan juga kalau dia memang punya duitnya gitu, tapi ya agak sedikit norak aja sih kalau buat gue. Sorry to say, dan gue harus jujur, gue harus bilang kayak gitu sih. Mungkin ada yang sependapat sama gue dan ada yang tidak sependapat juga, dan itu manusiawi karena kita berbeda pendapat. Ya no problem buat gue sangat-sangat menghargai perbedaan pendapat kok. Dan sepertinya memang apa ya, ya itu memang alasan masing-masing individunya sih yang berbeda-beda pasti. Buat apa mereka memilikinya ya kan, atas dasar apa dia membelinya, dan ya sebagai kebutuhan kah atau hanya untuk gaya hidup aja gitu loh, yang seperti gue bilang tadi. Dan yang kalian harus tahu ya, kalian coba kalian tanya sama diri kalian sendiri, kalian
sejauh ini beli HP ya atau beli gadget apapun itu buat apa? Buat memang hanya kebutuhan komunikasi kah, untuk mencari informasi, atau memang kalian gengsi karena teman-teman kalian sudah punya HP yang bagus, terus HP kalian belum bagus, kalian beli? Coba tanya pada diri kalian sendiri, ayo. Ya gue cuma pengen tahu sih. Kalau misalnya itu bisa ditulis di kolom komentar, gue tidak masalah. Seperti yang gue bilang tadi, kalau buat gue pribadi ya gadget ataupun ya paling simpel HP yang gue milikin sekarang karena memang gue butuh aja sih, bukan buat untuk gaya hidup. Dari dulu gue nggak pernah ada pikiran bahwa gue beli gadget apapun itu atau gue beli HP itu buat gaya-gayaan doang. No, it's not me bro, ya kan, itu bukan gue. Dan bahkan apa ya, setiap gue punya sesuatu, ya kalau barang tersebut belum benar-benar rusak total ya, masih bisa gue benerin, ya gue akan jauh lebih memilih untuk benerin barang tersebut sih, daripada gue harus beli barang baru, daripada gue harus beli HP yang baru, ya kan. Soalnya banyak ya yang kayak begitu, rusak dikit langsung ganti, rusak dikit langsung ganti, dan menurut gue itu pemborosan sih. Buat gue pribadi, gue akan lebih memilih untuk servis HP gue selama itu masih memang masih bisa untuk diservis dan masih masuk akal. Ya gue akan lebih milih untuk servis. Kecuali HP gue benar-benar mati total, udah nggak bisa diservis sama sekali, udah nggak bisa nyala sama sekali, pecah atau apapun, ya gue terpaksa akan beli HP baru. Dan gue beli HP barunya pun tidak akan beli HP yang neko-neko. Balik lagi ke pilihan gue tadi dan pilihan kalian masing-masing. Kalau pilihan gue ya gue beli sesuatu, gue beli HP berdasarkan yang gue butuh aja sih, gitu. Jadi nggak usah neko-neko lah. Kalau buat gue terserah lo mau bilang HP gue HP murahan lah, HP gue RAM-nya kecil lah, HP gue memorinya dikit, ya sebodoh teuing aing mah. Aing teu ngurusan hidup manes ya. Sebodoh teuing, sebodoh amat. Gue nggak pernah ngurusin hidup lo, jadi lo juga nggak perlu ngurusin hidup gue. Gue mau beli HP apa, dan bukan urusan lo kalau gue beli HP yang biasa-biasa aja gitu loh, karena ini prinsip hidup gue gitu. Dan ya bahkan di zaman sekarang banyak yang beli keluaran terbaru dari HP gitu kan. Yang paling harus kalian tahu, banyak anak-anak sekarang yang beli HP itu keluaran baru, tapi HP dia tuh padahal masih bisa ya, HP dia yang sebelumnya tuh masih aman-aman aja, masih nggak rusak sama sekali, masih mulus, bahkan masih jauh lebih bagus daripada HP gue bisa bilang. Tapi dia udah beli HP keluaran terbaru, dan menurut gue itu pemborosan sih. Dia tidak bisa memanage keuangan dia gitu loh. Buat gue ya, sekali lagi buat gue, dan ini pendapat gue pribadi berdasarkan pengalaman gue dan lingkungan sekitar gue yang gue alamin, yang mungkin relate sama kehidupan kalian. Kalian punya teman-teman kayak gitu tapi kalian nggak bisa ngutarain unek-uneknya, ya tulis aja, kita cerita sama-sama. Kalian tulis di kolom komentar, kita bahas sama-sama. Karena menurut gue ketika pola pikir kita disatukan, itu akan menghasilkan solusi yang luar biasa sih menurut gue ya. Dan menurut gue, ini pendapat gue sekali lagi, orang-orang tersebut hanya ingin terlihat paling update karena dia punya gadget atau punya HP dengan spek yang paling terbaru, karena dia pengen terlihat mentereng bahwa it's me, ini gue punya HP yang terbaru, lo nggak punya gitu. Dan bodoh amat sih kalau gue, mau lu beli HP mahal harganya 30 juta ke 40 juta dan cuman lo yang punya, ya bodoh amat, duit lu gue nggak pernah ngurusin. Kalau gue sih nggak kayak gitu orangnya gitu loh ya. Itu hanya apa ya, pendapat gue pribadi, lagi-lagi gue harus katakan. Dan gue tidak pernah berpikiran bahwa dengan orang-orang di luar sana membeli HP yang paling terbaru itu tidak buruk ya. Maksud gue ya itu dia, tapi kalau buat gue pribadi, gue tidak akan melakukan hal tersebut. Sebanyak apapun duit gue tidak akan pernah membeli HP atau membeli barang yang tidak gue terlalu butuhkan dengan berlebihan sih. Karena gue benar-benar memanage apa yang harus gue beli, apa yang gue butuhin ya gue beli. Kalau gue nggak butuh, ya ngapain gue beli, borosin aja gitu kan. Kebanyakan kayak gitu, kayak gue yang tadi bilang, orang-orang, teman-teman gue banyak yang beli HP padahal HP dia sebelumnya masih bagus, masih bisa dimainin, tapi dia udah beli HP baru. Oh my god. Aduh, boros, itu pemborosan gitu loh.
ya apa ya, buat gue jadi orang yang bisa berpikir secara ekonominya harus baik lah. Pikiran hitung-hitungan kayak gitu perlu kok, karena bukannya pelit ya, tapi ya ketika lo mengeluarkan duit segitu banyaknya dengan barang yang tidak terlalu lo butuhkan, nantinya lo akan sadar gitu loh. Lo pasti akan sadar dan lo akan ada di titik yang namanya, anjir gue ngapain beli HP ini ya, anjir ngapain gue beli barang ini padahal gue belum terlalu butuhin. Nah itu pemborosan kan. Mendingan lo tabung buat masa depan lo, buat yang lain-lain. Jadi lo harus bisa memisahkan atau membedakan antara keinginan dan prioritas lo gitu loh. Jadi gue akan bahas di video selanjutnya ya, apa itu keinginan dan apa itu prioritas buat hidup diri kita sendiri gitu. Dan itu make sense dengan apa yang gue bahas kali ini sih. Dan buat gue, sekali lagi, gue tidak akan pernah membeli sesuatu barang yang menurut gue tidak terlalu gue butuhkan, dan gue tidak akan membeli barang secara berlebihan. Dan lagi-lagi gue tidak akan pernah beli barang kalau barang gue sebelumnya tuh nggak rusak-rusak banget gitu loh. Jadi selama barang gue sebelumnya masih bisa gue pakai, gue akan pakai barang tersebut. Kecuali barang gue sebelumnya udah benar-benar rusak total parah, baru gue beli. Itu juga terpaksa karena gue nggak punya lagi kan, jadi gue harus beli gitu ya. Buat gue, sekali lagi, ini adalah pendapat gue pribadi aja sih, opini gue pribadi. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda dengan gue sangat-sangat welcome. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita solusinya akan sama-sama kita dapetin nantinya ketika pola pikir kita lagi-lagi kita gabungin gitu. Dan semoga apa yang ada di video kali ini bisa bermanfaat buat semuanya. Kalau memang bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian yang memang kalian mau share. Ya terserah mau kalian share atau enggak juga nggak masalah buat gue. Yang penting gue hanya sharing di sini. Kalau memang ini bermanfaat buat kalian ya alhamdulillah. Kalaupun tidak bermanfaat ya nggak apa-apa. Gue cuman sharing aja. Sekali lagi, ini adalah opini gue, opini pribadi gue berdasarkan pengalaman pribadi gue di lingkungan sekitar gue. Ya kurang lebihnya gue mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Gue hanyalah manusia biasa yang punya kesalahan, men. Jadi see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.